Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya Mediana Sulistiawati dari 11 TKP 2 ingin menjelaskan tentang mengenai etika dan kode etik profesi Umas. Secara bahasa, kode etik adalah norma dan asas yang diterima oleh kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku atau KBBI. Berikut ini kode etik Humas versi Asosiasi Perusahaan Publik Relation Indonesia, disebut APRI. Perhimpunan Hubungan Masyarakat disebut Perhumas Indonesia. Kode Etik Kehumasan Pemerintah dan International Public Relations Association disebut IPRA. Kode Etik Humas. Yang pertama, Kode Etik Humas atau disebut APRI. Berikut ini Kode Etik Humas versi Asosiasi Perusahaan Publik Relation Indonesia. Pasal 1. Norma-norma perilaku profesional. Dalam menjalankan kegiatan profesinya, seseorang anggota wajib menghargai kepentingan umum dan menjaga harga diri setiap anggota masyarakat. Pasal 2. Penyebarluasan informasi. Seseorang anggota tidak akan menyebarluaskan secara sengaja dan tidak bertanggung jawab informasi yang palsu atau yang menyesatkan, dan sebaiknya justru akan berusaha sekeras mungkin untuk mencegah terjadinya hal tersebut. Pasal 3. Media komunikasi. Seorang anggota tidak akan melaksanakan kegiatan yang dapat merugikan integritas media komunikasi. Pasal 4. Kepentingan yang tersembunyi. Seseorang anggota tidak akan melibatkan dirinya dalam kegiatan apapun yang secara sengaja bermaksud memecahkan belah atau menyesatkan. Pasal 5. Informasi rahasia. Seorang anggota, kecuali apabila diperintahkan oleh aparat hukum yang berwenang, tidak akan menyampaikan atau memanfaatkan informasi yang diberikan kepadanya atau yang diperolehnya. Pasal 6. Pertentangan kepentingan. Seorang anggota tidak akan mewakili kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan atau yang saling bersaing tanpa persetujuan jelas dari pihak-pihak yang bersangkutan, dengan terlebih dahulu mengemukakan fakta-fakta yang terkait. Pasal 7. Sumber-sumber pembayaran. Dalam memberikan jasa pelayanan kepada kliennya, seorang anggota tidak akan menerimanya pembayaran baik tunai ataupun dalam bentuk lain yang diberikan sehubungan dengan jasa-jasa tersebut dari sumber manapun tanpa persetujuan jelas dari kliennya. Pasal 8. Memberitahukan kepentingan keuangan. Seorang anggota yang mempunyai kepentingan keuangan dalam suatu organisasi tidak akan menyarankan klien atau majikannya untuk memakai organisasi tersebut. 2. Kode Etik Humas Perhumas Indonesia. Berikut ini Kode Etik Humas versi Perhimpunan Hubungan Masyarakat Perhumas Indonesia. Pasal 1. Komitmen pribadi. Anggota Perhumas harus A. Memiliki dan menerapkan standar moral serta reputasi setinggi-tinggi mungkin dalam menjalankan profesi kehumasan. B. Berperan secara nyata dan sungguh-sungguh dalam upaya ke masyarakat kepentingan Indonesia. Pasal 2. Perilaku terhadap klien atau atasan. Anggota Perhumas Indonesia harus berlaku jujur dalam berhubungan dengan klien atau atasan. Tidak mewakili dua atau beberapa kepentingan yang berbeda atau yang bersaing tanpa persetujuan semua pihak yang terkait. Pasal 3. Perilaku terhadap masyarakat dan media massa. A. Menjalankan kegiatan profesi kehumasan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat serta harga diri anggota masyarakat. B. Tidak melibatkan diri dalam tindakan memanipulasi integritas sarana maupun jalur komunikasi massa. 3. Kode Etik Humas Pemerintah. Humas pemerintah di Indonesia memiliki kode etik yang harus ditegakkan mengacu pada keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika. Kode etik bagi pengelola atau anggota kehumasan pemerintah juga sebagai perwujudan dan jati diri dari profesi kehumasan pemerintah yang terbuka dan komunikatif, sebagai bagian integrat dari fungsinya sebagai pemerintah, abdi, dan masyarakat. Yang pertama, hubungan kerja. Hubungan kerja meliputi ke dalam organisasi, keluar organisasi, dengan sesama aparat humas, dengan media massa, dengan rekan seprofesi, dengan masyarakat umum. Yang kedua, tanggung jawab pengelola atau anggota kehumasan pemerintah. Pengelola atau anggota kehumasan pemerintah dalam batas kewenangan mempunyai tanggung jawab untuk menyajikan informasi berdasarkan data dan fakta yang telah diolah untuk disebarluaskan kepada masyarakat. Yang ketiga, hak jawab dan hak koreksi. Jika ada informasi yang benar atau menyesatkan pemerintah, pengelola, atau anggota kehumasan,
Pemerintah dapat memanfaatkan hak jawab dan hak koreksi guna melarat dan meluruskan informasi tersebut diatur dalam Undang-Undang. 4. Kode etik Humas IPRA, yaitu yang pertama, integritas pribadi dan profesional, yaitu reputasi yang sehat, ketaatan pada konstitusi dan kode IPRA. Yang kedua, perilaku terhadap klien dan karyawan, yaitu perilaku yang adil terhadap klien dan karyawan. Yang ketiga, perilaku terhadap publik dan media, yaitu memperhatikan kepentingan umum dan harga diri seseorang, tidak merusak integritas media di komunikasi. 4. Perilaku terhadap teman sejawat, yaitu tidak melukai sengaja secara profesional atau praktek anggota lain tidak berupaya mengganti anggota dengan kliennya. Oke, segitu dulu video dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.